videonya, klik subscribe, dan klik tombol loncengnya dulu ya. Halo adik-adik semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kakak di sini di channel Ayo Belajar Supaya Pintar. Nah adik-adik, kali ini kakak akan membahas lanjutan dari video sebelumnya ya. Kakak akan membahas untuk kelas 5 di tema 1 yaitu indahnya kebersamaan, subtema 1 keberagaman budaya bangsaku di pembelajaran ke-6. Nah, kakak mengingatkan sebelum kalian melihat video ini, alangkah lebih baiknya kalian menjawab secara mandiri terlebih dahulu, dan setelah selesai kalian bisa mencocokkan jawabannya dengan kunci jawaban yang telah kakak berikan. Langsung saja ya, kita bahas di pembelajaran 6 ini. Hari menjelang sore, sudah saatnya Edo kembali ke rumah. Namun sebelum pulang, Edo membantu Pak Rudi membersihkan kandang kelinci. Kandang kelinci dibersihkan untuk menjaga kesehatan kelinci. Lanjut. Di sini ada ayo berkreasi, amatilah dengan cermat gambar di atas. Kemudian buatlah cerita tertulis dari gambar tersebut. Buatlah cerita minimal 3 paragraf. Sebelum menulis cerita, tentukan ide pokok terlebih dahulu yang akan kamu kembangkan ke dalam cerita. Nah, ini kakak sudah mencontohkannya ya adik-adik. Kalau kalian sudah mengarang atau menuliskannya sesuai dengan pendapat kalian, boleh saja, tidak harus seperti ini hanya contoh saja. Untuk paragraf pertama, ide pokoknya adalah Pak Rudi memiliki banyak kelinci. Yang kedua, setiap hari Pak Rudi membersihkan kandang. Yang ketiga, Edo membantu membersihkan kandang. Yang keempat, kandang kelinci telah bersih. Dan yang kelima adalah kelinci nyaman dengan kandang yang bersih. Lanjut, di sini ada kolom ceritanya. Pak Rudi memiliki banyak sekali kelinci di halaman rumahnya. Kelinci-kelinci tersebut diletakkan di dalam kandang. Kelinci-kelinci Pak Rudi tampak sehat dan sangat lincah. Pak Rudi memberikan makan mereka dengan teratur. Untuk paragraf yang kedua, Pak Rudi membersihkan kandang kelinci setiap hari. Banyak sekali kotoran sisa makanan di dalam kandang dan juga di bawah kandang. Pak Rudi membersihkannya 2 kali sehari. Pak Rudi membersihkannya dengan teratur agar baunya tidak mengganggu lingkungan sekitar rumah Pak Rudi. Lanjut, sore itu Edo membantu Pak Rudi membersihkan kandang kelinci. Pak Rudi menyapu kotoran sisa makanan dengan sapu lidi dan Edo mengambilnya dan dimasukkan ke dalam tempat sampah. Edo mengenakan sarung tangan untuk menjaga kebersihan. Terus lanjut, di sini ada sekarang kandang kelinci telah kandang kelinci telah bersih. Tidak ada lagi sampah sisa makanan dan juga kotoran kelinci di mana-mana. Pak Rudi mengucapkan terima kasih atas bantuan Edo. Di paragraf yang terakhir, kelinci nyaman dengan kandang yang bersih karena ini adalah karena dengan kandang yang bersih kesehatan kelinci akan terjaga. Nah, ini adalah kolom ceritanya ya. Lanjut di halaman 53. Di sini ada ayo membaca. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui contoh hewan yang termasuk avertebrata, yakni siput. Berikut contoh lain hewan juga termasuk avertebrata, yakni kupu-kupu. Kakak bacakan ya. Untuk gerak kupu-kupu. Kupu-kupu adalah hewan yang lucu. Warnanya indah dan menarik, banyak orang yang menyukainya. Dia terbang dan hingga pada bunga-bunga, badannya kecil, namun memiliki sayap yang lebar. Sukakah kamu pada kupu-kupu? Pastinya kalian suka sekali ya pada kupu-kupu, apalagi yang perempuan pasti sangat suka sekali dengan kupu-kupu. Nah, kupu-kupu termasuk hewan serangga. Kupu-kupu memiliki organ gerak yang sama seperti serangga-serangga lainnya. Salah satu organ gerak yang istimewa dari kupu-kupu dan serangga lainnya adalah sayap. Dengan sayap ini maka menjadikan serangga sebagai satu-satunya hewan avertebrata yang bisa terbang. Tahukah kamu, sayap kupu-kupu yang indah sebenarnya transparan. Lalu kenapa terlihat berwarna-warni? Sayap kupu-kupu terlihat warna-warni karena perbedaan kecerahan pada setiap lapisan tipisnya. Terus di sini kupu-kupu memiliki kemampuan terbang yang luar biasa. Kupu-kupu bisa terbang sejauh ribuan kilometer untuk mencari daerah yang hangat. Ketika musim dingin tiba, kupu-kupu akan kembali lagi menempuh jarak ribuan kilometer
ketika musim semi tiba. Meskipun demikian, kupu-kupu tidak bisa terbang apabila suhu tubuhnya di bawah 30 derajat Celcius ya. Lanjut. Ini tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf bacaan di atas. Yang pertama adalah kupu-kupu adalah hewan yang lucu. Yang kedua, kupu-kupu termasuk hewan serangga. Dan yang ketiga adalah sayap kupu-kupu terlihat warna-warni karena perbedaan kecerahan pada setiap lapisan tipisnya. Dan yang keempat adalah kupu-kupu memiliki kemampuan terbang yang luar biasa. Nah, ini ada 4 paragraf betul ya. Ya, langsung lanjut. Di sini ada ayo mengamati. Kamu telah mengetahui organ gerak hewan vertebrata dan avertebrata. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui gerak kelinci, siput, dan kupu-kupu. Bersama kelompokmu melalui contoh gerak hewan-hewan tersebut, identifikasikan ke dalam kelompok hewan vertebrata atau avertebrata, kemudian buatlah perbandingan antara keduanya. Lakukan dengan diskusi secara berkelompok. Nah, ini kakak memberikan satu contoh ya, hewan vertebrata, hal yang dibandingkan dan penjelasannya. Hal yang dibandingkan adalah tulang belakang dan penjelasannya adalah hewan vertebrata memiliki tulang belakang. Di sini ada avertebrata, hal yang dibandingkan adalah tulang belakang. Terus penjelasannya hewan vertebrata tidak memiliki tulang belakang. Nah, ini kalian bisa menuliskannya sendiri-sendiri ya. Kakak cuma menyontohkan hanya satu saja. Kalian bisa menuliskan lebih dari satu. Lanjut, di sini ada ayo berkreasi. Presentasikan hasil perbandinganmu di depan guru dan teman-temanmu. Agar lebih menarik dan mudah dalam memahami, gunakan model-model sederhana dari bintang yang kamu presentasikan. Binatang ya, maksudnya binatang yang kamu presentasikan. Namun sebelumnya, buatlah model sederhananya sama seperti kegiatan pembelajaran sebelumnya. Kamu dapat membuat model sederhana dengan menggunakan bahan dari karton, kardus, plastisin maupun kawat. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah model sederhana hewan vertebrata ya di sini, dan model sederhana hewan avertebrata. Di sini ada ayo renungkan. Dengan mempelajari organ gerak hewan, kita makin tahu betapa sempurnanya ciptaan Tuhan. Sudahkah kamu menyayangi hewan? Tunjukkan sikap dan perilakumu yang menunjukkan bahwa kamu menyayangi hewanmu. Nah, yang pertama adalah memberi makan dan minum kepada hewan, dan yang kedua merawat hewan dengan baik. Yang ketiga, tidak memaksa hewan tersebut, dan yang keempat bermain atau berinteraksi baik dengan hewan peliharaan. Lanjut ya, yang terakhir di sini ada kerjasama dengan orang tua. Ajaklah teman, saudara, dan orang tuamu untuk menyayangi hewan-hewan yang ada di sekitar. Jangan merusak habitat hidupnya dan peliharalah dengan baik jika kamu memiliki hewan peliharaan. Nah, di sini kalian bisa berdiskusi dengan orang tua kalian ya, jika peliharalah dengan baik jika kamu memiliki hewan peliharaan. Nah, kita bisa memelihara hewan peliharaan kita itu dengan baik ya. Nah, di sini adalah akhir dari pembelajaran yang ke-6. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir, dan untuk kalian tetap semangat ya walaupun kalian harus belajar dari rumah. Dan video ini digunakan untuk anak-anak dalam mencocokkan latihannya, dan juga untuk guru bisa untuk jadi kunci jawaban. Terus bisa juga untuk orang tua yang mengoreksi anaknya dalam menjawab soal pada buku paket ini. Semoga saya bisa memberikan yang terbaik untuk kalian, dan juga bisa membuat video untuk kelas 1 sampai 6 di semua mata pelajaran dan di semua semester. Dan mohon maaf ya jika ada kesalahan dalam tutur kata, dalam kakak menyampaikan materi atau membacakan materi, serta dalam nilai-nilai kelas, nilai-nilai apa ya, pokoknya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan soal maupun jawaban yang telah kakak berikan. Kakak mohon maaf sekali jika ada hal yang kurang tepat ya adik-adik. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir.
Untuk semuanya tetap semangat dalam belajarnya. Kakak akhiri sampai di sini dan tetap ikuti Ayo Belajar ya, karena kakak akan membuat semua buku dan semua materi dan juga subtema dari pembelajaran 1 sampai 6 semuanya akan kakak buat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum nonton videonya, klik subscribe dan klik tombol loncengnya dulu ya.